Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perusahaan dagang, yaitu adalah toko lawas, sebuah toko thrift. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Rufina Dili dari Solo. Perkenalkan, saya Nabila Cahaya Ismaili. Saya Safina Muti Ramadhani. Saya Alia Pusmadeli. Kenalkan, nama saya Baran Manaliki. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil dari toko lawas. Toko lawas sendiri yaitu adalah sebuah toko pakaian atau toko thrift. Di sini untuk tahun berdirinya telah berdiri sejak tahun 2024. Lalu untuk lokasinya sendiri yaitu ada pada Jalan PB Sudirman, RT 1 RW 1, Kerajaan Tempe Tengah, Lumajang, Jawa Timur. Lalu untuk target dari pelanggannya ini sendiri itu hampir dari semua kalangan. Bisa dari anak kecil, orang dewasa, bahkan remaja yang masih bersekolah pun juga bisa kok. Kegiatan usaha toko lawas berfokus pada perdagangan pakaian thrift. Adapun kegiatan usaha yang meliputi pembelian barang dagang dari pemasok, proses sortir, pembersihan, penjualan kembali kepada konsumen. Untuk pembayarannya menggunakan dua metode, yaitu menggunakan QRIS atau transfer dan menggunakan cash atau pembayaran tunai. Barang dagang yang dijual di toko lawas berupa pakaian bekas yang masih layak pakai, berupa kardigan, celana, training, baju anak, jaket, dan jenis pakaian lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai data keuangan awal dari perusahaan dagang yang kami ambil, yaitu toko lawas. Total modal dari toko ini itu ada di angka 181.577.500. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian dari persediaan barang dagang. Di sini ada banyak sekali stok barang dari toko lawas per 31 Maret kemarin. Persediaan barang dagang ini kami menggunakan metode average. Cara mengisi untuk metode average. Nah, untuk bagian penjualan seperti ini, harganya itu diambil dari harga yang ada di bagian persediaan. Jadi harga 15.000 ini itu mengikuti harga yang paling akhir yang ada di bagian persediaannya, itu 15.000. Lalu dijumlahkan 10 dikali 15, lalu ditotalkan kembali. Di sini kuantitinya 47 dikurangi 10 jadi 37, serta 705 dikurangi 150 menjadi 555. Lalu harganya tetap sama, yaitu 555 dibagi dengan 37, hasilnya tetap 15.000. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian daftar aset tetap untuk toko lawas. Di sini ada tanah, bangunan, dan kendaraan. Ke peralatan toko, di peralatan toko ada 6 macam ya. Di sini ada etalase, ada hanger kayu, hanger plastik, rak gantungan baju, kipas, dan manekin. Terdapat sebuah bukti transaksi yang terjadi pada tanggal 4 April 2026. Kita masukkan ke dalam jurnal penjualannya. Dilakukan penjualan kaos kepada toko Furap sebanyak 10 pieces dengan harga satuannya yaitu adalah 30.000. Kita masukkan saja orang yang pembelinya atau kita jual ke siapa itu tadi, yaitu adalah toko Furap. Untuk bagian referensi bisa kita kosongin saja. Oke. Untuk kas atau kolom kas, kita kosongin saja. Kita masukkan ke dalam piutang dagang. Dikarenakan tadi toko Furap membeli kaos sebanyak 10 pieces dengan harga satuan 30.000, maka kita masukkan saja 300.000. Karena adalah 30.000 dikali 10. Jadi totalnya ada 300.000. Begini. Lalu lanjut kepada harga pokok penjualan. Nah, lalu pada HPP atau harga pokok penjualan, kita pencet sama dengan dulu. Kita ambil dari slide persediaan barang dagang. Nah, di sini kita ambil pada tabel persediaan metode average. Nah, di sini kan sudah ada deskripsi ya, tadi penjualan kepada toko Furap. Kita ambil pada penjualan ini, kita ambil jumlahnya. Terus pencet enter, sudah masuk. Lalu, itu tadi kan debit, sekarang masuk ke kreditnya. Agar kita debit dan kreditnya seimbang, kita samakan saja. Penjualannya kan tadi 300.000 ya. Kita klik 300.000, enter. Lalu, untuk persediaan barang dagangnya sendiri, kita ambil dari HPP yang ini. Lalu kita enter. Sudah bukti transaksi. Di sini kita membeli 10 pieces hoodie anak dari toko Rabun. Jadi kita masukkan saja, kita beli ke siapa, yaitu adalah ke toko Rabun. Untuk referensi, kita kosongi dahulu saja, tidak apa-apa. Lalu kita masuk ke debit dan kreditnya. Untuk
Jurnal dari pembelian ini adalah persediaan pada utang dagang. Kita masukkan saja, karena tadi kita membeli 10 pieces hoodie anak dengan harga satuannya adalah 30.000, maka kita masukkan totalnya adalah 300.000, maaf. Sekali lagi maaf, adalah 300.000. Untuk kreditnya juga sama, yaitu sebesar 300.000. Nah, jadi untuk jurnal umum ini sendiri itu adalah untuk sebuah memorial atau bukti memorial. Inilah jurnal umum. Jurnal pengeluaran kas pada toko lawas untuk nomor bukti BKK pada tanggal 2 April 2026 itu didapatkan dari bukti transaksi, yaitu pembelian 20 pieces kaos secara tunai 15.000 dari toko awan. Maka jurnalnya yaitu pembelian barang dagang kaos secara tunai, yaitu jurnalnya persediaan barang dagang pada kas sebesar 300.000, karena kan tadi 15.000 terus 20 pieces. Besarnya ini kita posting dulu saldo awalnya, kita ambil dari data keuangan awal dari sini, dari data yang ada di sini kita posting ke dalam buku besar. Kemudian ini kita totalkan, ini debit dengan ini hasilnya 8 juta, kemudian 8 juta ditambah dengan 15 juta hasilnya 23 juta, kemudian ini dikurangkan dari ini hasilnya 22 juta, dan begitu pula seterusnya, totalnya sama. Dan ini semuanya saldonya dari posting akun. Kemudian kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, total saldo akhir yang ada di buku besar di ini, total ini kita posting di kertas kerja semuanya. Kemudian penyesuaian ini diambil dari jurnal penyesuaian. Ini saldo-saldo yang ada di sini diposting di kertas kerja. Penyesuaian itulah adalah hasil dari sebelum penyesuaian dijumlahkan dengan penyesuaian. Rugi dihitung dari ikhtisar laba rugi ke bawah, dan laporan posisi keuangan dari ikhtisar laba rugi ke atas. Kemudian dijumlahkan sehingga hasilnya balance setiap tabelnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan keuangan dan jurnal penutup toko lawas. Berdasarkan laporan laba rugi periode Maret 2025, toko lawas memperoleh penjualan bersih sebesar 1.148.000, namun setelah dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan dan berbagai beban operasional, perusahaan mengalami rugi bersih sebesar 669.500. Kerugian tersebut kemudian memengaruhi laporan perubahan modal usaha pada awal periode sebesar 196.577.500 setelah dikurangi rugi bersih sebesar 669.500 dan prime sebesar 200.000. Maka modal akhir perusahaan menjadi 195.708.000 dan sebesar 190.208.000. Jumlah tersebut seimbang dengan total liabilitas dan ekuitas yang terdiri atas utang usaha sebesar 1.500.000 dan modal usaha sebesar 195.708.000. Setelah laporan keuangan disusun, dilakukan jurnal penutup. Jurnal penutup ini bertujuan untuk menutup akun-akun nominal. Nah, dari seluruh proses yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi memiliki peran penting dalam membantu perusahaan dagang mencatat transaksi dan menyajikan informasi keuangan secara teratur. Harapannya, toko lawas dapat terus meningkatkan pengelolaan keuangannya agar usaha dapat berkembang dengan lebih baik. Selain itu, perusahaan juga perlu mempertahankan pencatatan keuangan yang konsisten sehingga informasi yang dihasilkan tetap akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.